pengajaran mengenai persepuluhan yang dibahas melalui Perjanjian Lama. Nah, sedangkan kita saat ini hidup di Perjanjian Baru. Apakah tidak ada pengajaran mengenai persepuluhan di Perjanjian Baru? Lalu kalau begitu, apakah saat ini persepuluhan masih relevan untuk kita semua? Nah, kita akan cari tahu jawabannya bersama Pak Pendeta Samuel. Mari kita dengarkan. Ya, apakah persepuluhan masih relevan di zaman sekarang ini, di zaman Perjanjian Baru? Jawabannya pasti sangat dan masih relevan persepuluhan itu untuk tetap diberikan. Pertama, karena Alkitab menjelaskan bahwa persepuluhan itu adalah miliknya Tuhan. Nah, saya bacakan di dalam kitab Imamat. Imamat pasalnya yang ke-27 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi kalau namanya milik Tuhan, itu mau dulu, sekarang, sampai nanti ya tetap miliknya Tuhan. Misalnya ini handphone miliknya Pak Samuel, ya tetap miliknya Pak Samuel. Mau dulu, mau sekarang, mau sampai besok, lusa, tahun depan, selama belum saya jual, ya tetap miliknya Pak Samuel. Demikian juga dengan persepuluhan. Persepuluhan adalah miliknya Tuhan. Perjanjian Lama menyampaikan hal itu dengan jelas. Apa ada dalam Perjanjian Baru? Ada juga ayatnya. Di dalam kitab Matius 23 ayat 23 berkata demikian, celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Dalam kitab Taurat yang terutama adalah yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Itu harus dilakukan. Tapi juga ditulis yang lain, yaitu persepuluhan, jangan dilupakan, jangan diabaikan, jangan ditinggalkan. Tetap kamu jalankan. Nah, sebetulnya di dalam Perjanjian Baru lebih ditekankan bukan persepuluhannya, tetapi persembahan total seluruhnya. Kalau di dalam Perjanjian Lama dikasih batasannya Mas Ian 10%, tetapi di dalam Perjanjian Baru sebetulnya lebih daripada hanya sekedar 10%. Semua milik Tuhan. Tetapi karena Tuhan itu sangat murah hati, ya dia kasih batasan lah. Kalau itu tidak bisa, ya 10%. Bagaimana kalau nggak bisa 10%? Ya Tuhan juga murah hati. Dia juga tidak menuntut kita, memaksa kita harus membayar persepuluhan kita. Tapi Tuhan ingin memberi dengan kerelaan dan kemurahan hati. Istilahnya pemberian kita itu harus dengan hati yang cinta Tuhan. Baik kerelaan, baik persembahan kita yang sedikit, maupun persepuluhan kita, maupun seluruh yang kita berikan kepada Tuhan. Prinsipnya harus bukan karena terpaksa, bukan karena supaya dapat reward, supaya dapat berkat yang besar. Tapi prinsipnya adalah kita karena mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, maka kita memberi baik dengan rela hati, dengan yang sedikit, maupun dengan persepuluhan, maupun dengan sepenuh hidup kita.
pada prinsipnya kita harus belajar memberi persepuluhan. Kenapa kita memberi persepuluhan? Karena itu sebagai ungkapan kasih kita, cinta kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Persepuluhan bukan untuk memperkaya pendetanya, tetapi persepuluhan adalah untuk memberkati, yaitu pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik hamba Tuhan yang ada di dalamnya maupun para hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja gereja yang full timer melayani Tuhan, bukan untuk pribadi seorang pendeta, seorang hamba Tuhan saja, tetapi untuk kaum Lewi, yaitu seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Teruslah setia membayar persepuluhan saudara. Tuhan Yesus memberkati dengan berlimpah-limpah. Amin. Kiranya ini bisa menjawab akan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam hidup setiap saudara, khususnya anak-anak muda. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai persepuluhan dari Pak Pendeta Samuel. Jadi jangan lupa ya untuk tetap setia memberikan persepuluhan karena itu adalah bagiannya Tuhan. Kalau ada banyak pemikiran-pemikiran dan pertanyaan, boleh komen di bawah. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati.